Pernah nggak sih ngerasa pusing gara-gara informasi yang datang bertubi-tubi setiap hari? Mana yang bener, mana yang bohong? Wah, kayaknya makin susah aja buat bedainnya. Tapi tenang, di sini kita bakal bongkar cara gampang buat menyaring semua itu. Siap-siap jadi lebih jeli ya. Oke, kita mulai dengan beberapa klaim yang aneh. Coba deh, pikirin ini. Kalau turun 100%, artinya kan biayanya jadi nol, alias gratis. Terus, apa dong artinya turun 12.000%? Masa iya kita malah dibayar buat nelpon? Kedengerannya aja udah nggak masuk akal kan? Atau yang ini nih dari seorang manajer telemarketing. 1.000 penjualan dalam sehari, tunggu-tunggu. 1.000 dalam 1 hari kerja? Klaim kayak gini emang sengaja dibikin biar kita kagum. Tapi kalau kita berhenti sebentar buat mikir, biasanya klaim itu langsung ambruk dengan sendirinya. Nah, kabar baiknya adalah kita nggak perlu jadi profesor buat bisa memilah informasi. Yang kita butuhin cuma beberapa alat sederhana. Hari ini kita bakal bahas 2 perangkat simpel buat ngecek fakta dan ngenalin informasi yang menyesatkan. Alat pertama dan mungkin yang paling ampuh adalah cek plausibilitas. Gampangnya kita tanya ke diri sendiri, ini masuk akal nggak sih? Ini tuh kayak suara hati atau insting kita yang didukung sama sedikit hitung-hitungan iseng, tapi bisa banget ngebongkar kebohongan besar. Oke, kita balik lagi ke klaim si telemarketer tadi. 1.000 penjualan dalam 8 jam kerja. Kedengarannya emang hebat banget, tapi coba kita bedah bareng-bareng. Apa ini beneran mungkin terjadi? Yuk, kita coba hitung cepat pakai asumsi yang paling optimis sekalipun. Anggap aja nelpon 10 detik, ngomong promosi 10 detik, terus catat data pelanggan 40 detik. Totalnya pas 1 menit buat satu penjualan. Kalau dia kerja non-stop 8 jam, itu artinya maksimal cuma dapat 480 penjualan. Jauh banget kan dari klaim 1.000 tadi? Mustahil kan? Nih, ada lagi klaim yang kedengerannya spesifik banget. Jumlahnya naik 2 kali lipat setiap tahun selama 35 tahun. Wah, pertumbuhannya luar biasa banget ya kayaknya. Coba kita uji lagi pakai alat plausibilitas kita. Kalau kita mulai dari 1 orang aja, terus jumlahnya dikali 2 setiap tahun selama 35 tahun, hasilnya lebih dari 17 miliar orang. Itu bahkan lebih banyak dari seluruh populasi manusia di bumi. Jadi intinya, hitung-hitungan cepat kayak gini seringkali bisa langsung nunjukin kalau sebuah klaim itu mustahil. Oke, kadang-kadang angkanya itu secara teknis bener loh, tapi cara penyajiannya itu yang nipu. Nah, grafik adalah salah satu alat yang paling sering dipakai buat ngelakuin ini. Bikin ilusi visual yang nggak sesuai sama data aslinya. Coba perhatiin contoh grafik ini deh. Kalau kita lihat sekilas, wih, kayaknya pajaknya naik gila-gilaan, bisa 6 kali lipat. Batang yang kanan kan jauh lebih tinggi. Tapi, coba deh lihat lebih teliti di sumbu Y-nya. Angkanya nggak dimulai dari nol. Nah, sekarang lihat apa yang terjadi kalau sumbu Y-nya kita benerin, dimulai dari nol. Perbedaannya jadi kelihatan kecil banget kan? Kenaikan sebenarnya itu cuma sekitar 13%, bukan 600% seperti yang kelihatan tadi. Pelajaran pentingnya, selalu cek sumbunya. Ini nih, salah satu jebakan logika yang paling sering kita temui. Cuma karena 2 hal terjadi di waktu yang bersamaan, bukan berarti yang satu jadi penyebab yang lainnya. Ini namanya korelasi, bukan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Contoh yang agak konyol ini ngejelasinnya pas banget. Jumlah film Nicolas Cage yang rilis sama jumlah orang tenggelam di kolam renang itu polanya mirip. Tapi ya jelas, nggak ada hubungannya kan. Kemungkinan besar ada faktor ketiga, misalnya musim panas, yang bikin lebih banyak film rilis dan lebih banyak orang yang pergi berenang. Oke, kita udah ngomongin angka, sekarang kita pindah ke kata-kata. Sama pentingnya dengan ngecek data, kita juga harus ngecek siapa yang ngasih data itu. Sumber informasi bisa sama menipunya dengan statistik itu sendiri. Coba bayangin kamu nemu website ini. Dari namanya aja, martinlutherking.org. Kedengarannya kredibel banget, bisa dipercaya, dan pastinya menghormati jasa pahlawan hak sipil kan? Kelihatannya sumber yang bagus ya. Tapi pertanyaan penting yang harus selalu kita ajukan adalah, siapa sih yang sebenarnya ada di balik situs ini? Apa motivasi mereka? Jangan pernah percaya sama sumber cuma dari namanya doang. Dan inilah faktanya yang mengejutkan. Situs itu ternyata dikelola oleh Stormfront, sebuah kelompok supremasi kulit putih. Mereka sengaja pakai nama yang terhormat buat menyebarkan kebencian. Ini jadi pengingat yang kuat banget. Selalu cek siapa di balik informasi yang kita terima. Taktik lainnya adalah meminjam wibawa orang lain. Ingat iklan-iklan lama di mana ada aktor yang pura-pura jadi dokter terus ngasih nasihat kesehatan? Mereka harus bilang disclaimer ini karena mereka aslinya bukan ahli.
Ini adalah usaha buat bikin kita percaya sama seseorang berdasarkan perannya, bukan keahliannya. Jadi, apa yang sudah kita pelajari sejauh ini? Berpikir kritis itu bukan berarti jadi sinis sama semua hal loh. Tapi ini soal kemampuan kita buat bedain mana klaim yang ada buktinya dan mana yang cuma omong kosong. Ini adalah perangkat kita untuk melihat dunia dengan lebih jernih. Oke, mari kita rangkum jadi daftar periksa yang gampang diingat. Lain kali kamu dapat informasi baru, coba tanyain 4 hal ini. Pertama, ini masuk akal nggak? Kedua, ada yang aneh nggak sama grafiknya? Ketiga, ini beneran sebab akibat atau cuma kebetulan? Dan terakhir, siapa sih sumbernya? Kalau 4 pertanyaan ini selalu kita ingat, kita bakal jauh lebih susah buat dibohongi. Jadi, lain kali kamu lihat judul berita yang heboh atau statistik yang kayaknya luar biasa, berhenti dulu sebentar. Tanya ke diri sendiri, ini kelihatannya bener sih, tapi apa beneran masuk akal? Kemampuan buat bertanya inilah yang bakal jadi senjata utama kita buat jadi pemikir yang lebih cerdas dan terinformasi.